ngupil batal loh. Enggak ya. Iya ya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Hehe, udah istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalian kenapa sih? Ini loh Sif, ngupil kan batal toh? Enggak ya, lah kan enggak makan, cuman ngupil doang. Batal. Enggak. Batal. Enggak. Batal. Enggak. Sudah, tak bilangin Pak Ma'ruf loh. Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, itu loh Raffi sama Budi nakal. Ada apa emangnya? Berantem. Berantem. Coba sini. Berdua ini. Ayo. Sini dulu sini. Nah, ini kan bulan Ramadan kok. Kok pada emosi itu kenapa? Kenapa kok berantem? Coba Pak Guru pengen dengar dulu. Ini dari si Raffi. Kenapa? Ini loh Raffi? Pak, si Budi. Kenapa si Budi? Tadi aku ngupil, terus katanya si Budi batal Pak puasanya. Betul gitu si Budi? Nggak tahu Pak, katanya sih gitu. Loh, kata siapa? Coba dengerin dulu. Ya, kalau misalkan pas puasa gitu, ada memang beberapa hal yang membatalkan puasa, ya. Ya. Siva, Budi, dan Raffi, ya. Pak Guru mau terangin nggak? Oke. Jadi gini anak-anak, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada beberapa sebab. Yang pertama, karena dia makan dan minum dengan sengaja nih. Dia sadar nih, ngambil roti, makan, ngambil bakso, makan. Dapat es teh jumbo diminum dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Nah kalau nggak sengaja sih ya jarang-jarang ya kalau minum sama makan nggak sengaja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Raffi, Budi sama Siva itu muntah tapi dengan sengaja disogok-sogok begini terus muntah, maka itu membatalkan puasa. Nah bagi perempuan nih Siva, ya, orang akan batal puasanya jika seorang wanita itu kemudian datang bulan, ya, haid ataupun juga nifas, maka di situ adalah batal puasanya. Selanjutnya, selain kemudian tadi yang pertama apa tadi, makan dan minum sengaja, terus kemudian nifas, ya, muntah dengan sengaja, ada juga kemudian memasukkan sesuatu ke badan dengan sengaja, ya, misalkan, ya, kupingnya dimasukkan air gitu, itu nggak boleh, itu membatalkan puasa, ya. Memasukkan sesuatu hal ke dalam tubuh dengan sengaja. Selanjutnya ada juga, ini termasuk yang anak-anak mungkin juga kalau mau pengen nggak puasa nih boleh, apa coba tahu nggak? Nggak. Hilang akal atau gila. Ini siapa? Ayo, yang mau jadi orang gila, ngaco. Nah, itu boleh nggak puasa kalau orang gila, ya, karena hilang akalnya. Karena syarat dari sahnya puasa itu bagi orang yang melakukan adalah berakal sehat, atau kemudian dia itu tidak kehilangan kesadaran. Seperti itu, ya. Kalau ada yang minum obat diinfus gimana? Nah, kalau misalkan nih kita harus minum obat, harus diinfus, artinya kita kan baru sakit nih. Nah, ada nih orang-orang yang memang oleh Allah diberikan keringanan untuk dia puasa. Satu adalah orang yang sakit. Kalau sakit harus minum obat, harus diinfus, dan kalau nggak diinfus, nggak diminum obat, nanti sakitnya tambah parah, itu boleh nggak puasa. Yang kedua, orang yang sudah tua renta, yang sudah sepuh banget, nggak kuat buat puasa, itu boleh nggak puasa. Usiamu berapa, Raffi? 90 tahun. 9 tahun kan? Itu masih harus puasa. Tapi kalau Raffi besok 90 tahun sudah tua, udah nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Terus yang ketiga, orang hamil dan menyusui, ya, itu kalau misalkan nanti kalau puasa dikhawatirkan bisa berakibat kesehatan ibu dan bayinya, maka itu boleh orang yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kuat, boleh-boleh aja berpuasa, ya. Selanjutnya orang yang melakukan safar, berpergian jauh, itu juga boleh tidak berpuasa. Nah, kalau misalkan setelah selesai Ramadan itu selesai, maka nanti diharapkan untuk bisa mengganti puasanya yang ditinggalkan. Kecuali kalau orang yang tua, ya,
Maka kalau misalkan memang tidak sanggup untuk berpuasa mengganti seperti orang tua itu disarankan untuk membayar fidyah. Ya. Pak, kalau berenang nggak sengaja keminum airnya, Pak? Berenang dalam kolam kopi gitu ya. Oke, hukum berenang dalam Islam ketika orang berpuasa itu tidak dilarang. Tetapi kalau berenang itu memang harus hati-hati, menjaga agar air itu tidak masuk ke dalam tubuh. Ya, misalkan kamu renang, habis itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh, itu namanya juga membatalkan puasa. Nah terus gimana Pak Guru? Saya itu hobi renang Pak Guru, kalau siang mau renang gimana? Boleh, yang penting kamu harus berhati-hati agar air dalam kolam itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, paham ya? Ya. Kalau kentut batal nggak, Pak? Lah kan sholat kentut batal, Pak. Nah keren. Memang murid Pak Guru ini hebat-hebat semua. Kentut, sholat itu kalau kentut batal Pak, kalau puasa batal enggak Pak? Kentut tidak membatalkan puasa, meskipun kentutnya juga sampai berdahak. Ya, paham? Kalau misalkan kentut batal lah, nanti kalau apalagi nanti kalau batal dong, mestinya enggak kan? Kamu puasa nih, kebelet, terus batal dong puasanya kan? Enggak ya, enggak. Jadi kentut itu sendiri tidak membatalkan puasa, ya. Gitu ya Raffi ya. Nah, sekarang udah jelas ya. Pak Guru harap setelah ini enggak berantem lagi. Ini bulan Ramadan, harus rukun ya, harus saling sayang menyayangi, enggak boleh berantem. Ada pertanyaan enggak sih Raffi? Jadi bener ya Pak, ngupil itu nggak batal, Pak? Enggak membatalkan puasa. Bener, Pak? Iya bener. Bener, Pak? Bener. Loh. Pak Guru mau dengar satu-satu dulu. Yuk, dari Nabil dulu bicara. Kenapa? Tadi Pak, aku cuma ngupil padahal hidungku gatel, Pak. Apakah ngupil itu batal, Pak, puasanya, Pak? Itu kata siapa? Kata si Aska. Oh, Aska. Tadi lihat si Nabil ngupil. Kata si Budi. Stop, namanya ini Budi.